pertama yang dikenal orang adalah paten. Ya, paten. Apakah sudah dipatenin? Gitu kan? Pertanyaan pertama. Walaupun itu hak cipta, merek, rahasia dagang, varietasnya, udah dipatenin belum? Kalau orangnya tak pateni gue. Karena orang taunya hanya itu ya, dan emang menurut saya satu bahwa hak atas kekayaan intelektual itu kurang sosialisasi. Nggak banyak orang yang tahu, karena dulu paradigmanya adalah banyak orang menganggap ini adalah mematikan kreativitas. Padahal bukan. Hak itu diciptakan dengan dua filosofi. Satu, melindungi dari segi hak dari pencipta. Kedua, memberikan akses sebesar-besarnya kepada publik. Hak itu begitu dilindungi, dia harus diumumkan keluar, semua orang bisa lihat. Tapi pada saat melihat, memakai harus bayar atau meminta izin dari penciptanya atau inovator. Sampai suatu saat itu menjadi public knowledge. Nah, kalau kita sekarang bergeser dari konsumer menjadi produsen, itu penting. Penting, ya. Nah, tadi saya kembalikan lagi. Dulu waktu orang mulai dengar haki-haki, orang takut. Kenapa orang takut? Karena orang banyak pakai atau mengkonsumsi barang-barang counterfeit, membajakan, begitu ada haki, takut, wah saya nggak bisa beli murah lagi. Terus yang biasa beli Louis Vuitton, bajakan, takut, saya nggak bisa beli murah lagi, gitu ya. Karena begitu, sehingga begitu Indonesia menerapkan haki, mereka terganggu, terancam. Itu kan konsep kita, paradigma kita adalah pemakai. Nah, begitu kita berubah dari pemakai menjadi produsen, penting untuk dilindungi. Kalau nggak, kita nggak akan berproduksi. Kita berproduksi nanti dicontek orang, dibajak orang. Kami jadi produsen, kita perlu lindungi. Kita perlu lindungi yang menciptakan, mendesain baju, yang mendesain software, yang membuat perangkat manufacturing, ya, material baru, obat, harus kita lindungi. Sekian kurun waktu, gitu. Nah, haki itu memberikan, ya, monopoli terbatas kepada pencipta dan inovatornya. Kenapa diberikan? Ada filosofi di balik itu. Negara memberikan monopoli terbatas itu karena negara menghargai effort, usaha, waktu, uang yang sudah dikeluarkan oleh pencipta atau inovator, ya. Atas usahanya itu negara memberikan kompensasi dalam bentuk monopoli, sehingga siapapun yang menggunakan karya dari si inovator atau pencipta harus meminta izin dari pencipta atau inovatornya. Setelah itu baru dengan minta izin lahirlah manfaat ekonomi dalam bentuk royalti. Inilah sebagai pengusaha yang berproduksi, dia akan mendapatkan manfaat ekonomis, ya. Karena itu, ini menurut saya pribadi, dengan adanya ini juga kita negara itu memancing, mengencourage, ya, merangsang agar pengusaha itu berinovasi, memproduksi, bukan sekedar jual beli. Negara kita di mana-mana maju kalau semuanya jual beli tanpa berproduksi. Nah, negara yang maju itu kalau punya produksi, punya hasil karya. Jangan sampai bangsa kita nggak punya hasil karya, atau hasil karya yang lama-lama ini cuma menjadi peninggalan dan yang angkatan baru tidak membuat hasil karya. Itu ambang kehancuran bangsa. Jadi di haki itu dikelompokkan oleh dua kelompok besar, yaitu hak cipta dan hak terkait dan hak milik industri, ya. Cipta dan hak terkait itu melindungi hasil karya di bidang kesusastraan, seni, dan ilmu pengetahuan, ya. Kesusastraan, buku,
yang related dengan itu, buku dan novel ya, cerita, buku ilmiah juga. Lalu ilmu pengetahuan tentunya, ilmu pengetahuan itu baru dilindungi setelah jadi buku atau jadi software gitu. Terus jadi bukan penemuan rumus-rumus ilmu pengetahuan yang dilindungi, bukunya gitu. Karena kalau ilmu pengetahuan harus menjadi public domain, nanti kan kasihan semua sekolah SD ada, wah harus bayar, enggak, bukunya yang baik. Terus di dunia seni, lukisan, ya, terus patung, fashion, kerajinan, ya, tikar, jilbab, gelang, termasuk drama, film, sinetron, musik, rekaman, performance, drama, ya, itu yang menyangkut kepada artis. Nah, di mana letak software? Dalam konvensi Bern itu diubah perangkat lunak masuk dalam literary ini produk, jadi masuk ke susana. Nah, karena itu dilindungi sebagai hak cipta. Masing-masing hak cipta itu lama expirednya. Kalau untuk lagu itu adalah setelah si pencipta mati plus 50 tahun. Setelah meninggal dan plus 50 tahun. Setelah itu public domain. Jadi kalau The Beatles misalnya lagunya apa? Karena nggak, orang umum kan tahu lagu The Beatles ya. Akmidu atau Let It Be. Itu masih berlaku sekarang walaupun John Lennon udah meninggal tahun 1980, bukan 1980 tambah 50. Nunggu Paul McCartney mati tambah 50 karena penciptanya Paul McCartney dan John Lennon. Ya, kalau ini apa, separuh napasku Ahmad Dhani nunggu sama, atau apa, sempurna karangan Andra Backbone, siapa Andra ya. Tapi kalau lagu-lagu klasik itu sudah tidak berbayar. Ya, Beethoven, dari Beethoven, terus Song of Joy Beethoven ya. Karena itu kalau mau murah bikin film pakai lagu-lagu klasik aja, seperti Tom and Jerry, ya, murah tuh, kayak lagu klasik. Ya, nggak usah bayar kalau dia mainin sendiri. Nah, kalau software begitu didapatkan hak ciptanya cuma 50 tahun, nggak usah nunggu mati. Software itu lama, 50 tahun. Begitu 20 tahun juga masih mau orang pakai software yang udah 20 tahun. Itu ya hak cipta sama hak terkait. Nah, ada kelompok hak milik industri yang sangat ini adalah namanya merek. Ya, hak merek. Merek itu bisa berlaku untuk semua produk dan jasa. Ya. Jilbab, kamu kasih merek. Ya. Tony bisa kasih merek. Bisa. Atau sekarang batik yang terkenal apa? Tandar Hadi, batik Kris, itu udah bermerek tuh. Lain harganya sama yang Riana atau yang di Bandung tuh apa tuh ada terkenal juga, tapi udah mulai naik. Tapi kalau tanpa merek mungkin harganya 150.000 kita merek. Nah, merek itu memberikan suatu persepsi kepada konsumer bahwa produk itu dapat dipercaya, kualitasnya bagus, tahan lama, orang mau beli dengan harga lebih. Ya, disitulah ada perusahaan atau pengusaha mendapatkan namanya nilai tambah dalam bentuk intellectual capital ya, dari merek itu. Dan merek itu bisa diterapkan di mana saja. Ya, buku juga bisa dikasih merek, karena ada penerbitnya merek. Ya. Ini juga merek, BlackBerry merek, Apple merek. Itu udah expired juga nggak? Setiap 10 tahun. Jadi harus selalu didaftarkan lagi. Merek itu berbeda dengan haki yang lain. Dia bisa diperpanjang seterusnya. Maka Coca-Cola itu udah 100 tahun umurnya. Ya, Citibank itu udah 200 tahun.